didukung oleh Nuvo Family 2 Steps Ahead dengan formula triple antibakterial. Pemirsa, ada dua kawasan konservasi yang juga merupakan taman nasional di Pulau Jawa, yakni Bromo Tengger, Semeru, dan juga Gede Pangrango yang sedang dilanda kebakaran. Meskipun sebenarnya ini sama-sama pegunungan, tapi ternyata kebakaran di dua lokasi ini memiliki skala, vegetasi, dan juga pola penyebaran api yang tidak serupa. Lalu seperti apa selengkapnya kita akan bahas dalam infografis berikut ini. Yang pertama, kita akan lihat pemirsa, ini merupakan visualnya ya, di mana sedang berada di darurat kebakaran di dua lokasi sekaligus, yakni di Gunung Bromo TNBTS dan juga Gunung Gede Pangrango. Di mana kalau Bromo ini berada di Jawa Timur dan juga Gede Pangrango berada di kawasan Jawa Barat. Nah, kita akan lihat seperti apa sebenarnya awal terjadi kebakaran. Mulai dari Gunung Bromo terlebih dahulu. Nah, kalau di Gunung Bromo, ini kebakaran ini titiknya pertama kali muncul pada Jumat 7 Agustus 2026, tepatnya berada di Blok Bantengan. Api ini juga meluas ya dengan beberapa hal, termasuk karena adanya angin kencang dan juga kondisi vegetasi yang kering di musim kemarau. Kalau di Bromo memang vegetasinya ini cenderung terbuka pemirsa ya, bukan hutan belantara. Nah, dugaan awalnya ini dipicu oleh adanya sisa api unggun atau aktivitas manusia yang berada di jalur-jalur tikus. Sehingga ini juga menjadi perhatian agar para pendaki kalau ke sana pastikan ya jangan meninggalkan sampah, termasuk jangan meninggalkan sisa-sisa api yang dapat memicu kebakaran. Selanjutnya kita akan lihat tadi di Bromo, sekarang kita menuju ke Gunung Gede Pangrango. Nah, kalau di Gunung Gede Pangrango pemirsa, laporan kebakaran ini diterima pada hari Kamis 6 Agustus 2026, tepatnya di pukul 15:15 waktu Indonesia bagian Barat. Dan data ini berdasarkan data dari pengelola Basecamp dan juga laporan dari masyarakat lokal. Jadi kalau misalnya Anda tinggal di kawasan Serpong atau mungkin di Bogor, pemirsa, biasanya pagi hari itu di sebelah barat bisa melihat ada sebuah gunung besar. Nah, itulah dia Gunung Gede Pangrango yang ternyata sekarang kondisinya sedang berada di situasi kebakaran. Lalu sebenarnya kalau kita saksikan lagi ya, seberapa luas jangkauan dari kebakarannya. Kita akan saksikan yang pertama, kalau Gunung Bromo ini kebakarannya dan juga yang menjadi titik parahnya dari kebakaran tersebut, ini sudah menjangkau area. Informasi awalnya kita mendapatkan 176 hektar. Tapi ternyata setelah diupdate pemirsa, jangkauan kebakarannya sudah mencapai 520 hektar. Sangat luas sekali. Ini dikarenakan apinya merembet melalui area tebing terjal menuju ke kawasan padang savana serta meluas hingga mendekati batas wilayah Kabupaten Malang dan juga Kabupaten Lumajang yang berada di Jawa Timur. Sementara untuk Gunung Gede Pangrango ini ada sekitar 5 hektar lahan yang berada di area alun-alun Barat Surya Kencana dan juga Kawah Wadon yang sudah hangus dilalap oleh api. Kalau kita lihat lagi, terdapat 10 titik api baru yang berada di sekitar area Kawah Wadon sehingga ini menjadi perhatian serius. Memang ini kedua situasi di gunung ini berbeda pemirsa. Karena kalau Gunung Bromo itu kalau biasanya vegetasinya adalah vegetasi yang terbuka, tapi kalau Gunung Gede Pangrango memang ini merupakan kawasan yang lebih seperti hutan. Nah, selanjutnya dampaknya seperti apa? Kita akan lihat. Tentunya kalau ada yang rusak ini berakibat pada habitat ataupun vegetasi yang rusak akibat kebakaran. Yang pertama di Gunung Gede Pangrango pemirsa, hangusnya ekosistem rumput sebagai savana Surya Kencana ini juga menjadi perhatian. Dan juga titik api pun jaraknya sangat dekat, sekitar 5 meter dari kawasan Padang Bunga Abadi Edelweiss yang berada di lokasi tersebut. Mungkin Anda pernah dengar ya, kalau misalnya kita naik Gunung Bromo itu tidak boleh memetik dan juga membawa pulang Edelweiss. Nah, bayangkan, bunga yang seharusnya dijaga, tidak boleh dipetik dan juga dibawa pulang, kini terancam akan terbakar akibat kebakaran yang terjadi di Bromo. Makanya ini menjadi perhatian yang khusus bagi pemerintah pemirsa. Sementara itu kalau di gunung lainnya, tepatnya di Gunung Gede Pangrango pemirsa, ini juga mengakibatkan beberapa hal yang juga harus menjadi perhatian. Dan pemerintah pun sudah melakukan berbagai upaya. Termasuk yang pertama kalau di Gunung Bromo, ada operasi udara yang namanya waterbombing, di mana ini dikerahkan beberapa helikopter dari BNPB untuk bisa menjangkau titik api tebing curam dan juga melepaskan air di sana agar harapannya api bisa dilokalisasi. Sementara juga operasi darat pun dilakukan, ada tim gabungan dari Balai Besar TNBTS, TNI yang sudah berada di lokasi,
Begitupun di Gunung Gede Pangrango, pemadaman cepat juga dilakukan oleh pihak dari penyelamat yang berada di lokasi. Dan karena itu ada beberapa jalur yang ditutup juga pemirsa, tidak boleh lagi masuk ke dalam sana. Di antaranya ini adalah di Bromo, kalau misalnya Anda mau ke sana melalui Kabupaten Malang, Kabupaten Lumajang, dan juga Probolinggo serta Pasuruan, kini sudah ditutup, tidak bisa lewat kecuali di Pasuruan ya, tepatnya di Wonokitri, hanya difokuskan untuk mobilisasi dari petugas penanganan darat saja. Jadi kalau misalnya mulai 17-an banyak yang mau camp di gunung, harus melihat lagi jadwalnya pemirsa. Sementara itu kalau misalnya untuk di Gunung Gede Pangrango, ini seluruh pintu jalur pendakian resmi sudah ditutup sementara. Ditutup total dari tanggal 7 sampai dengan nanti rencananya 11 Agustus 2026 meliputi jalur pendakian Cibodas, kemudian jalur pendakian Gunung Putri, jalur pendakian Selebintana. Semuanya dilakukan untuk bisa memaksimalkan pemadaman api sehingga nanti harapannya kalau sudah cepat padam maka semakin banyak vegetasi yang bisa diselamatkan. Dan pemirsa, tentunya kawasan wisata Gunung Bromo ini ditutup total sejak Minggu 9 Agustus 2026 akibat dari kebakaran hutan dan lahan yang semakin meluas hingga mencapai sekitar 520 hektar dan merembet ke wilayah Pasuruan. Kita akan simak informasi selengkapnya pemirsa berikut ini. Pemirsa, Balai Besar Taman Nasional Bromo Tengger Semeru juga menutup total 4 pintu masuk kawasan Bromo untuk memperlancar proses pemadaman sekaligus memastikan keselamatan pengunjung. Penutupan ini dilakukan melalui 4 akses masuk, yakni dari Kabupaten Malang, Lumajang, Pasuruan, dan juga Probolinggo. Salah satu akses yang ditutup ini berada di pintu masuk Cemoro Lawang di Desa Ngadisari di Kecamatan Sukapura, Kabupaten Probolinggo. Jalur itu sementara tidak dapat digunakan wisatawan untuk menuju ke kawasan Gunung Bromo. Meskipun ditutup, tapi bagi wisatawan ya, Cemoro Lawang ini tetap menjadi salah satu titik kumpul dan koordinasi tim gabungan. Petugas dan tim pemadam kebakaran pun masih menggunakan akses tersebut untuk bisa keluar masuk kawasan selama proses ataupun progres penanganan kebakaran berlangsung. Hingga hari Minggu sore atau kemarin pemirsa, tepatnya merupakan hari ke-7 kebakaran, sejumlah titik api masih saja terlihat. Di antaranya berada di kawasan Bukit P30, Kecamatan Sumber, Kabupaten Probolinggo, serta di sekitar Gunung Dingklik, serta Kabupaten dan juga Penanjakan 1 yang berada di Kabupaten Pasuruan. Jelajahi cara baru mendapatkan informasi. Download Metro TV Extend sekarang.